Pada bagian awal program, fungsi deteksi mobil GUI dibuat sebagai fungsi utama yang akan menjalankan seluruh aplikasi. Program kemudian membuat sebuah jendela GUI menggunakan fungsi figur. Jendela tersebut diberi judul deteksi mobil dengan background subtraction untuk sekitar 1200 x 650 pixel serta warna latar abu-abu muda agar tampilan lebih nyaman dilihat. Selanjutnya, program membuat sebuah variabel bernama data yang digunakan untuk menyimpan gambar background dan foreground. Kedua variabel tersebut diinisialisasi dengan nilai kosong karena pada saat aplikasi pertama kali dijalankan belum ada gambar yang dipilih oleh pengguna. Variabel ini kemudian disimpan menggunakan GUI data, sehingga dapat diakses oleh seluruh callback yang ada pada GUI. Setelah itu, program membuat 3 buah akses yang berfungsi sebagai area untuk menampilkan gambar. Akses pertama digunakan untuk menampilkan gambar background, akses kedua digunakan untuk menampilkan gambar foreground, sedangkan akses ketiga digunakan untuk menampilkan hasil deteksi mobil. Masing-masing aks diberi judul sesuai fungsinya. Kemudian, sumbu koordinat disembunyikan menggunakan akses off agar hanya gambar yang terlihat. Berikutnya, program membuat beberapa tombol menggunakan fungsi UI control. Tombol pertama bertuliskan pilih background yang berfungsi untuk membuka file gambar background dari komputer pengguna. Tombol kedua bertuliskan pilih foreground yang digunakan untuk memilih gambar yang berisi objek mobil. Tombol ketiga bertuliskan deteksi yang berfungsi menjalankan proses background subtraction untuk mendeteksi mobil. Nah, tombol ini dikasih warna hijau muda agar mudah dikenali sebagai tombol utama. Selain itu, terdapat tombol reset yang berfungsi menghapus seluruh gambar yang telah dimuat dan mengembalikan tampilan GUI ke kondisi awal. Nah, di sini kita pakai ukuran fontnya 11 ya. Nah, di bagian atas GUI juga ditambahkan sebuah komponen teks menggunakan UI control bertipe teks yang berfungsi sebagai judul aplikasi, yaitu deteksi mobil menggunakan background subtraction dengan ukuran huruf yang lebih besar. Di sini aku pakai ukuran 16 dan tebal sehingga tampak lebih jelas. Ketika pengguna menekan tombol pilih background, program akan menjalankan callback pilih background. Fungsi ini menggunakan UI get file untuk membuka jendela pemilihan file gambar. Pengguna dapat memilih file dengan format JPG, JPEG, PNG, ataupun BMP. Jika pengguna membatalkan pemilihan, program langsung keluar dari callback tanpa melakukan apapun. Sebaliknya, jika gambar berhasil dipilih, gambar dibaca menggunakan imread, kemudian disimpan ke dalam variabel data.bg. Setelah itu, gambar ditampilkan pada akses pertama menggunakan imshow, sehingga pengguna dapat melihat gambar background yang dipilih. Nah, proses yang hampir sama juga dilakukan pada callback pilih foreground. Perbedaannya hanya pada gambar yang dipilih merupakan gambar foreground, yaitu gambar yang mengandung objek mobil. Setelah gambar berhasil dibaca menggunakan imread, gambar disimpan ke dalam data.fg, kemudian ditampilkan pada akses kedua. Bagian terpenting dari program terdapat pada callback deteksi mobil yang dijalankan ketika tombol deteksi ditekan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil data background dan foreground menggunakan GUI data. Program kemudian memeriksa apakah kedua gambar sudah dipilih. Jika salah satu gambar masih kosong, maka akan muncul kotak dialog kesalahan error DLG yang meminta pengguna memilih kedua gambar terlebih dahulu. Nah, setelah kedua gambar tersedia, program memeriksa apakah ukuran kedua gambar sama. Hal ini penting karena operasi pengurangan citra hanya dapat dilakukan jika kedua gambar memiliki dimensi yang sama. Apabila ukurannya beda, gambar foreground akan diubah ukurannya menggunakan fungsi imresize sehingga sesuai dengan ukuran gambar background. Nah, selanjutnya yaitu mengubah kedua gambar menjadi citra grayscale menggunakan fungsi RGB to gray apabila gambar masih berupa citra berwarna. Konversi ini bertujuan menyederhanakan proses pengelolaan citra karena
Background subtraction cukup dilakukan pada satu kanal intensitas saja. Selanjutnya dilakukan proses background subtraction menggunakan fungsi IMA_BSDiff. Fungsi ini menghitung selisih absolute antara setiap piksel pada gambar foreground dan background. Semakin besar nilai perbedaan piksel, semakin besar kemungkinan bahwa piksel tersebut merupakan bagian dari objek bergerak, yaitu mobil. Hasil pengurangan citra kemudian diubah menjadi citra biner melalui proses thresholding. Program menggunakan nilai ambang sebesar 40 sehingga piksel yang memiliki nilai lebih besar dari 40 akan diberi nilai putih atau 1. Sedangkan sisanya menjadi hitam atau 0. Dengan cara ini, objek yang berbeda dari background akan tampak sebagai area putih. Nah, program melakukan beberapa operasi morfologi. Pertama, fungsi bearopen digunakan untuk menghapus objek yang memiliki luas kurang dari 500 piksel. Setelah itu dilakukan operasi closing menggunakan mclose dengan elemen struktur berbentuk persegi berukuran 7x7 untuk menutup celah kecil pada objek. Selanjutnya, fungsi mfill digunakan untuk mengisi lubang-lubang yang terdapat di dalam objek sehingga objek menjadi lebih utuh. Terakhir, dilakukan operasi dilasi menggunakan mdelete dengan elemen struktur berukuran 15x15 agar bentuk objek menjadi lebih tegas dan menyatu. Setelah citra biner bersih diperoleh, program menggunakan fungsi region probes untuk menghitung karakteristik setiap project yang terdeteksi. Informasi yang diambil adalah bounding box, yaitu koordinat kotak pembatas objek, serta area, yaitu luas objek dalam satuan piksel. Kemudian hasil deteksi ditampilkan pada akses ketiga. Program menampilkan gambar foreground asli menggunakan MShow, kemudian mengaktifkan hold on agar kotak deteksi dapat digambar di atas gambar tersebut. Selanjutnya, program memeriksa setiap objek hasil segmentasi. Untuk setiap objek dihitung lebar, tinggi, serta rasio tinggi. Terakhir, callback reset GUI digunakan ketika tombol reset ditekan. Fungsi ini menghapus data background dan foreground yang tersimpan dengan mengembalikan nilainya menjadi kosong. Selanjutnya, seluruh akses diberisikan menggunakan CLA. Judul masing-masing akses dikembalikan ke kondisi awal dan sumbu koordinat kembali disembunyikan. Dengan demikian, GUI kembali seperti saat pertama kali dijalankan dan siap digunakan untuk proses deteksi berikutnya.